Halo teman-teman, alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa dan mengaturkan pengajari umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputa Sofita Anaya dari kelas 10 BDPMB absen 30. Saya Ketut Ayunyantari nomor 14 BDPMB. Saya Komaina Wulandari absen 16 kelas 10 BDPMB. Dan saya Kadek Chandra Kartaya nomor 8 kelas BDPMB. Baik, silakan simak videonya. Perkenalkan, kami dari siswa SMK Negeri 1 Singaraja. Saya Ketut Ayunyantari. Dan saya Kadek Chandra Kartaya. Saya Komaina Wulandari. Saya Safita. Kami, saya sendiri adalah sebagai yang Banjar Adat di Banjar Adat di Tinggi. Kemudian desa adatnya desa adat Buleleng. Ya, artinya bagian kalau desa adat Buleleng terdiri dari 10 kelurahan. Banjar adatnya itu 14 bandar adat. Silakan saya yang di. Saya izin bertanya, Pak. Kalau boleh tahu, di desa ini ada subaknya, Pak? Kalau subak, pura subaknya itu tidak ada, tapi anggota subak ada. Anggota subak ada karena di wilayah kami ada beberapa hektar sebagai anggota subak gitu. Subaknya subak apa namanya, subak dekat namanya. Ya. Jika ada, apa nama subaknya? Subaknya ada di Kelurahan Paket Agung atau di Banjar Paketan. Ya, kalau tidak salah subak namanya. Aja sampai gitu ya. Dan juga lupa sebab wilayahnya ada di luar. Tapi sebagai anggota subak ada di sini gitu. Apakah di desa ini ada sekeh? Ada apa nih? Sekeh. Ya ada suku duku itu ada. Kemudian kalau di bidang kesenian suku gong angklung, suku ganjur. Kalau suku duku dalam hubungan suka dan duka kami atau masyarakat kami itu ada, misalnya kalau ada kerja ya suku duku ini yang berjalan, termasuk juga dua suku duku yang generasinya yang lebih tua, yang lebih muda itu ada gitu. Ya. Apakah di desa Bapak ada istilah ngupin? Penyamu beraya. Penyamu berayaan itu ada satu otomatis itu sebagai masyarakat Setiap Hindu ada cara. itu ada, misalnya dalam suka duka juga terkait dengan tadi, misalnya ada 3 bulan, ada kematian, ada orang fitriya di ngaben dan sebagainya itu masyarakat turun, kemudian termasuk juga ibu dan bapaknya laki perempuan begitu turun membantu untuk meringankan beban daripada yang punya yatim gitu. Apa makna dari tujuan dari ngupin? Ngupin itu kita sebagai masyarakat Bali Hindu khususnya itu pertama untuk meringankan beban daripada yang punya yatim. Sebab kita di Hindu kan ada itu yang disebut dengan Riti Karana, jadi hubungan manusia dengan manusia. Itu salah satu, itu adalah penerapannya untuk menyambut beraya yang saling membantu, termasuk juga gotong royong dalam segala hal, artinya ataupun dalam pembangunan apapun tetap ada hubungan antara sesama kerama atau warga di masyarakat kami. Bagaimana contoh penerapannya? Contoh penerapannya, misalnya kalau ada kematian dari ibu-ibu, ya menjenuhkan istilahnya, membawa apa atau seadanya. Kemudian yang laki-laki membantu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan yatim itu, termasuk 3 bulan, pokoknya panci yatim itu tetap ada. Jadi laki perempuan atau lanang istri tetap membantunya untuk meringankan beban. Ini sudah tradisi biasa, sudah itu di mana-mana rasanya sebagai masyarakat Hindu itu menyambut beraya itu pasti ada itu. Sekalipun kami ini ada di masyarakat kota itu tetap berjalan. Apa yang dimaksud dengan Banjar? Apanya? Apa yang Banjar. dimaksud dengan Banjar? Banjar.
Sebab gini, kalau kita berbicara Banjar itu ada Banjar dinas, ada Banjar adat gitu. Nih, Banjar adat itu, Banjar dinas dulu, Banjar dinas itu adalah bagian daripada apa namanya pemerintahan desa. Kepala desa di bawahnya itu ada Banjar dinas. Sekarang kalau Banjar di Banjar kami apa namanya di desa adat itu kemungkinan luas seperti desa adat Buleleng. Nah dibagilah Banjar sini, Banjar ini. Nah, tetap tidak lepas daripada apa yang kami sampaikan tadi, hubungan itu kalau itu tetap jalan. Nah, jadi saling bantu, gotong royong dan lain sebagainya itu tetap ada sebagai masyarakat Hindu khususnya. Itu tetap saling bantu membantu. Apa tujuan dibentuk Banjar? Banjar itu adalah sekelompok orang untuk menjadi satu masyarakat ya seperti tadi. Kalau desa adatnya luas, itu satu desa adat luas itu dibagi Banjar itu sama. Orientasinya sama dengan desa adat, tapi karena luas dibagi-bagi lagi Banjar adat anu. Kalau tidak salah desa adat itu kan diciptakan oleh Empu Kukuran pada abad ke-11 yang tetap menanamkan konsep ketuhanan itu, ada Pariaman, ada Perumahan dan rasa. Banyak itu ini sebenarnya dari tadi gotong royong itu jelas, misalnya mengaku berayu itu tidak ada lepas Apa saja awit-awit yang ada di Banjar? Kalau awit di Banjar itu merupakan suatu prarem saja, sebab seperti tadi Banjar itu akhirnya tetap di desa adat. Jadi kemudian di Banjar itu kadang-kadang ada lokal ada suatu kebiasaan ada, nanti dibuatlah prarem Banjar bagaimana, tapi tetap mengacu pada alur desa adat. Nah itulah sebagai pegangan pimpinan kita sebagai masyarakat Bali untuk mengikat daripada segala kegiatan, sikap dan sebagainya. Ya itu alur itulah sikunan yang namanya, atau disebut dengan titi pengancan. Kita tidak boleh lempas atau keluar daripada alur itu sebagai kerama desi atau kerama Banjar. Jadi kerama Banjar, kerama desi itu orientasinya sama aja nih, karena luas dibagi Banjar. Dan kalau mau tahu sejak kapan Bapak menjabat sebagai Kementerian Desa? Sudah dua kali sekarang. Masa jabatan itu 5 tahun. Sebagai Banjar juga, kalau kalian desa adat Buleleng itu juga 5 tahun. Kemudian di Banjarnya juga 5 tahun, dan kami sebagai kalian Banjar ini sudah 2 kali. Dan Agustus ini sudah berakhir. Kemudian mencari kader, tapi karena kita pekerjaan ayah tanpa ada apa-apanya, sulit untuk mencari generasi selanjutnya. Sedangkan kami ini sudah usia tidak mendukung, sehubungan dengan kesehatan. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Nah, barangkali kurang lebihnya tolong ya. Jadi tadi Subak apa nih anggota Subak di sini, mana Subaknya kami lupa ya, Subak Tegal namanya di sini di wilayah Makadagung. ya Makadagung. Di sana itu purunya itu yang wilayah. Ya di sini lahan-lahan pertanian sudah berkurang, seperti di sini beberapa hektar sudah habis untuk perumahan. Di sana juga di Tambora itu ada perumahan itu berapa hektar sudah kurang sekali. Udah habis. Iya. Barangkali nanti berapa tahun lagi berubah jadi itu nanti tanaman beton ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Maaf mengganggu Pak. Ya. Sekian wawancara dari kami.